Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tibel, salam terbang. Kembali lagi di podcast Altibels, podcastnya siswa-siswi kreatif dan inspiratif seputar dunia pendidikan. Kali ini kita akan ngobrol bareng nih bersama siswa yang berprestasi, siswa SMA Negeri 13 Kota Jambi yang pastinya sangat luar biasa. Siswa ini sudah menjadi Duta Pelajar Kreatif Indonesia, Duta Aksi Peduli Nusantara, Duta Motivator Pendidikan Indonesia, dan juga utusan Yayasan Home Jambi. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama narasumber hari ini. Halo. Halo. Boleh dong kenalan dulu sama Sobat Tibels nih. Halo Sobat Tibels, perkenalkan nama aku Asyabanya Tratapia. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 13 Kota Jambi. Halo. Halo Asya, gimana nih Asya kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya Asya, gimana sih perjalanan Asya tuh sebelum akhirnya menjadi duta seperti saat ini? Dulu tuh aku orangnya hanya siswi yang pasif. Aku nggak berani, bahkan jawab pertanyaan guru yang simpel aja aku nggak berani. Aku nggak berani presentasi di depan, maju itu selalu aku hindar. Cuman setelah aku terjun ke dunia karate, setelah naik kelas 9, itu aku mulai berani untuk mengembangkan diri menjadi yang lebih baik lagi. Sejak mulai aktif di karate, mulai diajakin untuk tanding, untuk mewakili sekolah, aku jadi percaya kalau oh sebenarnya aku punya loh potensinya. Lalu aku sempat waktu naik ke SMA, awalnya aku ragu pengen jadi siswi yang aktif atau pasif lagi ya. Cuman setelah masuk ke organisasi, aku mulai yakin kalau sebenarnya aku lebih cocok jadi siswi yang aktif karena kalau misalnya kita pasif itu kita bakal ngelewatin banyak banget peluang teman-teman. Jadi dibandingkan kita menghabiskan waktu di sekolah hanya fokus pada satu hal, kenapa nggak kita coba hal-hal baru yang bisa ngasih kita peluang lebih banyak lagi. Oh, jadi dimulai dari karate tadi ya? Keren banget sih ya Sobat Tugas. Apa sih yang memotivasi Asya nih untuk terjun ke dalam dunia kedutaan ini? Jadi awalnya itu sebenarnya aku ngelihat orang tua aku yang sangat amat senang, bangga banget ngeliat anaknya yang berani untuk tampil di depan publik. Orang tua aku tuh benar-benar ngapresiasi banget dan dari situ aku sadar, aku mau orang tua aku terus senyum, terus bangga sama aku dan dari situlah semangat aku kebentuk. Terus juga ada teman-teman aku di luar sana yang udah bantuin aku, ada banyak banget dari yang SD, SMP, bahkan ya di sekolah ini juga teman-teman online aku juga banyak banget yang support aku, terus juga teman-teman aku di sekolah lama yang selalu dukung. Jadi ngelihat mereka yang selalu nge-support aku tuh bikin motivasi aku semakin tumbuh. Terus juga jujur aja kadang kita butuh yang orang nganggep kita remeh dulu. Kita butuh istilahnya dihancurin dulu untuk kita bisa berkembang jadi lebih baik dari sebelumnya. Itu yang jadi motivasi aku. Oh, berarti orang-orang sekitar ini sangat berpenting ya? Sangat-sangat. Iya, berarti jalannya pasti nggak mulus nih. Ada nggak nih jatuh bangunnya? Terus kalau misal lagi drop nih, apa sih solusi yang Asya lakukan untuk bangkit lagi? Nah, jatuh bangun itu pasti ada. Semua orang itu nggak yang namanya langsung berhasil, nggak langsung mulus aja jalannya. Aku pernah jatuh tuh pernah, dan yang pertama aku lakuin pasti nangis. Kita nangis dulu, aku menangis dulu, berserah diri sama Tuhan, lalu aku cerita sama mama, sama ayah aku nangis sama mereka, aku cerita, minta saran, meluangkan emosi aku, karena kalau kita pendem kan juga nggak baik ya. Nah, setelah aku meluangkan waktu untuk biarin diri aku tenang, udah gak ada emosi lagi yang kependam, aku bakalan menghabiskan waktu sendiri. Aku spend time sendiri, evaluasi diri, ngelihat gimana sih kemarin-kemarin kok bisa jadi gak sesuai jalanku. Lalu nanti aku bakalan ngibur diriku sendiri, misalnya nonton apa yang aku suka, dengerin lagu yang aku suka. Dan aku bakalan off message biasanya sehari atau nggak 2 hari, biar kita tuh bener-bener fokus sama diri sendiri aja. Jadi gak ada orang lain yang kena dampak dari emosi kita gitu. Jadi kalau misalnya aku sendiri, aku lebih senang habisin waktu sendiri kalau lagi sedih. Wah, hebat sekali ya Asya ini ya. Tujuan dari kedutaan ini apa sih? Tujuan duta itu sebenarnya banyak, karena duta itu membentuk siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi menjadi role model. Kita itu menjadi istilahnya panutan untuk pelajar-pelajar lain, untuk
mahasiswa dan mahasiswa lain untuk menjadi pelajar dan generasi muda yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kalau misalnya tugas duta itu beragam, tergantung dengan duta apa yang diikuti dan bidang apa. Cuman basicnya itu kita membuat program. Kita bikin program yang akan berguna di masyarakat, di sekolah, dan juga kita membuat konten kreatif, konten inovatif yang akan memotivasi pemuda-pemudi di Indonesia agar menjadi pelajar dan mahasiswa jadi lebih baik lagi. Oh gitu. Apakah goals atau tujuan hidup Asya ini sejalan sama kedutaan Asya nggak? Bisa dibilang sejalan karena aku punya cita-cita untuk jadi lawyer. Dan kebetulan banget setelah aku masuk Duta Pelajar Kreatif Indonesia ini, aku bertemu banyak sekali peluang. Aku dapat tawaran untuk menjadi fasilitator Duta Pelajar Kreatif Indonesia batch selanjutnya setelah batch aku. Aku juga menjadi utusan khusus Yayasan Kresmom dari salah satu dari 2 orang untuk di regional Jambi. Dan dari ini semua aku sempat mendapatkan tawaran untuk ikut sekolah politik. Dari situ aku jadi banyak belajar tentang hukum di Indonesia, tata negara di Indonesia gimana, dan itulah yang akan aku butuhkan nantinya ketika aku ingin melanjutkan karir sebagai lawyer. Wah, keren banget ya Sobat Tibels. Ini nih yang harus kalian contoh, yang bisa memotivasi kita semua. Nah, terakhir nih untuk Sobat Tibels, boleh dong Asya kasih pesan atau motivasinya kepada Sobat Tibels semua? Motivasinya tuh jangan pernah takut buat mencoba, dan kalaupun jalan yang gak mulus atau ada salah atau belum berhasil, jangan pernah berhenti. Karena ada satu kalimat yang selalu aku ingat-ingat, itu kalau kita sedang berjalan di jalan yang tidak kita mau, itu tandanya kita lagi berjalan di jalan yang Tuhan mau. Karena kalau kita belum berhasil itu bukan berarti kita gagal, bukan berarti kita harus berhenti. Itu mungkin tandanya ada hal yang belum tepat di jalan kita yang sebelumnya. Itu tandanya kita harus berkembang jauh lebih baik lagi, kita harus mencoba yang lain lagi, dan mungkin itu cara Tuhan untuk nunjukin bahwa sebelumnya kita belum berusaha semaksimal mungkin. Tapi bukan berarti Tuhan masih taunya kamu belum berusaha, kamu kurang berusaha. Enggak. Mungkin itu tanda Tuhan kalau misalnya kita kurang bersyukur. Iya. Karena kadang kita tuh terlalu fokus sama gagalnya kita aja, belum berhasilnya kita aja. Padahal Tuhan itu udah nunjukin kalau kita udah dikasih nikmat, kita udah dikasih kebahagiaan, kita udah dikasih sehat. Jadi mungkin Tuhan mau kita bersyukur dan coba lagi. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba lagi sampai kalian mau di titik yang kalian mau sekarang. Iya, pokoknya di setiap proses semua itu harus libatkan Tuhan ya. Oke Asya, terima kasih Asya sudah main di sini, sudah ngobrol sama Sobat Tibels di sini. Terima kasih juga buat Sobat Tibels yang sudah menonton. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbang. Dadah.